Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Kilas Masa dan tetap bersama Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat yang beragama lain. Kita jumpa lagi dalam Kilas Masa. Teman-teman, tidak terasa saat ini kita sudah berada di penghujung tahun 2021. Dan video kita kemarin telah membahas bencana-bencana yang ada di akhir tahun ini, tahun 2021. Dan kita akan membahas tentang apa yang akan terjadi di tahun 2022 bersama Ni. Bagaimana menurut Ni yang terjadi di tahun 2022 nanti ini? Di tahun 2022 ini kita masih harus terus waspada, karena mengawali tahun 2022 ini menurut mata batin saya, mata batin ini yang mohon maaf, ini mata batin ini ya, sekiranya terjadi atau tidak terjadi, wallahu alam, karena mata batin juga mempunyai keterbatasan, dan setiap mata batin macam seorang yang memiliki kelebihan mata batin tidak akan sama. Kalau menurut saya, mengawali ini nanti ada satu bencana besar di daerah Indonesia ini hingga memporak-porandakan kota, tetapi saya tidak bisa menyebutkan kota mana. Itu seperti apa nih? Badai besar. Akan ada badai besar ya nih? Ya, seperti hujan, banjir, angin. Jadi hujan yang lebat sekali, angin besar mengakibatkan banjir sehingga rumah-rumah hancur, airnya mengalir begitu deras. Dan setelah itu ada lagi semacam bencana alam yang hampir menyerupai Gunung Semeru kemarin. Seperti letusan gunung ya. Kenapa? Letusan gunung juga. Ya, erupsi. Oh, itu ada di Pulau Jawa atau pulau lain? Tidak, saya tidak bisa menyebutkan di mananya. Karena ini mata batin. Oh iya. Ini saya melihatnya seperti itu. Jadi kita harus waspada di awal tahun ini juga ya. Di mana saja harus tetap waspada. Dan ini nanti di bulan Maret ada seorang tokoh di Indonesia. Maaf, saya tidak mendahului takdir, tetapi ini mata batin yang saya lihat. Kita ditinggalkan seorang tokoh, salah satu tokoh di Indonesia. Selanjutnya banyak orang yang terkenal harus berpulang. Untuk tokoh ini sendiri nih, ada dampak atau efek karena beliau berpulang ini enggak untuk Indonesia ini? Ya, dampaknya kita kehilangan, itu saja. Dan banyak kecelakaan besar. Daratan atau bisa di laut, udara juga nih? Tiga-tiganya. Jadi bisa tiga-tiganya, daratan, udara, dan laut juga nih?
Jadi kita tetap harus waspada juga ini. Dan yang lebih parah, di tahun 2022 rancunya, morat-maritnya perekonomian. Jadi seperti nilai uang itu sudah tidak ada artinya. Ini kayak Harga sembako yang melambung. Dan kebutuhan semakin meningkat, tetapi banyak orang yang tidak bisa bekerja mencapainya. Jadi kalau seumpama harga beras, bahan pokok itu naik harganya, orang-orang itu membelinya, ibaratnya membelinya itu susah. Itu apa dari perekonomian itu apa dampak dari ini nih, apa bencana-bencana yang terjadi sebelumnya itu, atau ada mungkin kayak kemarin kita ada COVID kayak gitu nih? Ya memang ini dampak dari yang sebelumnya. Ini dampak dari yang sebelumnya, akhirnya imbasnya sampai ke tahun 2022 ini yang parah. Jadi nanti banyak semacam kejahatan karena untuk pencapaian keselarasan ekonomi tadi ya nih, dari ekonomi untuk itu tadi, jadi timbul banyak kejahatan ya, karena tuntutan yang sudah terbengkalai di tahun 2020 2021 yang kita sudah didera dengan COVID di tahun 2022 ini, insya Allah yang namanya corona COVID sudah tidak ada. Jadi kita itu hidup sudah seperti layaknya sebelum ada corona. Kalau menurut saran saya, memang pihak pemerintah itu memberikan saran, memberikan nasihat, memberikan motivasi tentang kesehatan ke masyarakat. Jangan terlalu dibesar-besarkan. Karena kita sebagai rakyat kecil itu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga kesehatan kita sendiri, Tapi kalau kita sudah didera seperti kemarin bahwa ini begini, ini nanti begini, akhirnya malah kita ini yang drop. Soalnya jadi rasa takut itu ya betul, yang akhirnya seakan-akan yang saya bukan orang kesehatan tetapi menurut pandangan saya, kalau ini sudah tidak ada tetapi masih dibicarakan, asumsi kita itu masih terus ke sana. Jadi mindset kita itu ke sana, yang akhirnya itulah yang menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Jadi baik dari pihak nakes, pemerintah, saya mohon hanya memberikan satu fasilitas saja. Jangan terlalu menakut-nakuti agar kita semua orang-orang yang awam ini nyaman. Istilahnya kayak pemberitahuan pemberitahuan harus begini, tapi tidak terlalu yang menekan gitu ya. Betul. Ya, ini nanti yang mengakibatkan semakin parahnya ekonomi yang berdampak banyak kenekatan. Jadi itu semua itu bisa berdampak meningkatnya kriminal di Indonesia. Betul, itu salah satu di tahun 2022 ini nanti yang merajalela. Mungkin di pertengahan atau akhir tahun nih. Kenapa? Di pertengahan atau di akhir tahun terjadinya ekonomi, morat-maritnya ekonomi itu. Ini nanti parah-parahnya di bulan 4.
dan seterusnya. Ya itu mulai timbul gejolak. Apa mungkin kan sekarang ini mendengar banyak ada virus baru yang namanya apa ya, Omikron. Ya, apa itu dampak sampai nanti itu atau beda lagi? Memang sebenarnya virus itu tidak ada datang pergi, tidak ada terus. Setiap, ya ya saya lahir pun berapa puluh tahun yang lalu virus-virus semacam itu sudah ada. Mematikan atau tidak itu tergantung imun kita. Makanya semua virus yang kemarin datang ke Indonesia itu yang diserang imun kita. Sementara kita ingin menambahi imun kita, ada pihak-pihak terkait yang istilahnya mohon maaf seperti menakut-nakuti. Jadi kalau begini begitu sebenarnya ya justru dari sini imun kita itu diserang sendiri, bukan dari virus tersebut. Seandainya kita sejak awal sudah berpikir, oh kita tahu ada virus, cuma kita yang waspada gitu kita antisipasi sendiri, insya Allah. Seperti insya yang dulu-dulu juga, soalnya banyak media-media ini mungkin kita lebih cepat menangkap informasi. Karena sekarang ini sudah banyak orang yang pinter berteknologi. Jadi apa-apa itu sudah masuk medsos, masuk berita. Ini yang membuat orang was-was. Semakin kita was-was ini yaitu masalahnya. Jadi sebenarnya dari dulu sudah ada virus kayak gitu kayak ini virus musibah dari tahun-tahun sebelumnya ini berdampak di tahun 2022. Untuk yang kembali ke bencana tadi itu kan di awal-awal tahun kayak badai, masih ada gunung-gunung yang erupsi. Apa di akhir tahun atau pertengahan tahun itu akan ada lagi bencana-bencana lagi nih? Kalau bencana-bencana itu kan saya sudah jelaskan tadi. Seperti halnya di tahun 2021 kemarin. Baik bencana teknis maupun bencana alam itu berurutan. Bahkan yang sini belum terevakuasi disusul yang sini belum terevakuasi disusul yang sini. Nah, jadi bencana sama nanti di tahun 2022 akan seperti itu. Jadi banyak memakan korban juga nih. Ya. Ini kalau saya lihat istilahnya seperti mengurangi human, mengurangi penduduk, ini istilahnya seperti itu. Jadi kita harus lebih meningkatkan ketakwaan kita ya. Betul, karena kita tidak tahu yang namanya takdir, karena takdir itu hanya milik Allah. Makanya saya katakan pun mata batin yang saya lihat sekarang ini, menurut mata batin saya itu terjadi atau tidak wallahu alam, karena ini hanya mata batin saya. Dan yang berbeda dengan mata batin semua orang yang mempunyai profesi seperti saya. Berarti istilahnya ini tahun ini kayak lebih yang ke seleksi alam. Betul, ini adalah seleksi alam. Jadi yang sudah saya ceritakan beberapa episode yang lalu, bahwa inilah alam berbicara, ini cara alam berbicara. Jadi meskipun kita katanya nek wong jahat, wong elek, sekarang kita tidak tahu mana yang jahat, mana yang baik. Kalau sudah alam berbicara, semua akan terkait, semua akan kena dampaknya. Mungkin ada lagi nih, mungkin ramalan nih yang harus disampaikan ke kita. Ya, penyampaian saya yang pertama, saya mohon maaf dengan mata batin yang saya ucapkan tadi, karena saya sudah mengatakan bahwa setiap mata batin itu tidak sama, berbeda sudut pandang. Kalau saya lihat malam ini, ya ini yang saya lihat. Mohon maaf jika ini menyalahi semuanya.
Saya hanya manusia biasa dan saya mempunyai pandangan mata batin yang sangat terbatas. Meskipun saya harus sudah berkonsentrasi, tapi saya juga punya batasan-batasan. Kalaupun yang saya ucapkan tadi itu terjadi, saya mohon maaf. Tetapi kalau tidak terjadi, wallahu alam. Terjadi atau tidak terjadi, wallahu alam. Toh saya juga manusia biasa yang tidak bisa menembus takdir. Karena di bagian-bagian segmen yang saya ceritakan tadi itu adalah termasuk dalam golongan takdir. Gitu ya, Nik, ya. Gitu ya teman-teman. Jadi saya mohon maaf nih, ada pertanyaan satu lagi nih. Kiranya di tahun ini kan kita banyak musibah dan lain-lain. Mungkin ada kiranya yang ada kabar bahagia atau happy ending dari semua ini atau tidak nih? Mungkin kabar bahagia. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu ada yang meramalkan tentang mungkin di Indonesia ini akan lebih maju atau apa kayak gitu. Berita bahagia. Iya gitu. betul, berita bahagianya. Untuk sementara ini belum ada di tahun 2022. Oh gitu ya. Kalaupun di tahun 2022 ini nanti dengan banyaknya musibah di tahun 2021, karena saya melihat 2021 ini betul-betul the best menurut saya setelah 5 tahun terakhir atau bahkan 10 tahun terakhir. 2021 ini yang the best, banyak sekali musibah yang mengakibatkan banyak sekali korban. Ya. Untuk di tahun 2022 ini belum ada kabar gembira karena pembenahan di sini belum ada. Oh gitu ya, iya. Jadi Belum ada karena di tahun 2022 ini masih ada susulan-susulan. Ya. Kalau menurut mata batin ini nanti di tahun 2025 ini baru ada. Mulai beranjak naik ya. Betul, seperti itu. Oke. Karena pembenahannya nanti setelah di tahun 2022. Gitu ya, Karena di Indonesia ini hanya ada salah satu tokoh, 2, 3, 5 bahkan tidak sampai jari saya ini penuh. Hanya satu ini aja, inilah yang bisa menyelesaikan. Sementara yang lain hanya ikut-ikut saja. Beliau 5, kalau menangani orang 5 ini menangani Indonesia, saya rasa tidak mumpuni. Tidak mumpuni. Jadi pembenahan ini harus dikerahkan bersama. Jadi 2022 ini istilahnya kayak proses ya nih ya. Proses lebih belum. Masih belum juga. Belum, saya katakan belum. Karena di 2022 ini masih terus ada beruntun. Gitu ya. Ya, insya Allah apa yang saya lihat ini, apa yang menurut mata batin saya semoga ini tidak benar. Ya. Karena saya berharap yang baik-baik saja. Karena saya juga tinggal di Indonesia dan saya sendiri ada di Pulau Jawa yang katanya Pulau Jawa ini rawan dengan banyaknya musibah-musibah ini, bencana-bencana. Jadi saya berharap mata batin yang saya lihat dan saya katakan tadi itu tidak benar. Agar kita sama-sama merasa nyaman, tentram untuk menuju ke Indonesia, ke yang lebih baik damai, lagi, tentram, sejahtera seperti beberapa tahun yang lalu. Iya, itu terima kasih ya Nik. Oke teman-teman, ini tadi adalah sudut pandang dari Nik yang Nik tadi sudah jelaskan bahwa setiap manusia yang punya kelebihan seperti ini punya pandangannya masing-masing. Terlepas dari Nenek ini, ramalannya Nik ini, kiranya teman-teman boleh percaya atau tidak percaya, karena kita tetap harus waspada juga. Dan seperti yang dikatakan Nik lagi, ini kita juga berharap ini tidak terjadi. Ya.
Sekian dari Kilas Masa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat yang beragama lain. Selamat menyongsong tahun 2022.